Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Nah, kali ini saya kedatangan kasus ini nih, Vario Tekno, Vario injeksi Vario 125 yang lampunya sudah LED. Nah, kasusnya kali ini itu adalah ketika motor dinyalakan, posisi stasioner itu normal ya. Saat stasioner normal, ketika digas dikit, gasnya itu agak delay, buat. Nah, seperti itu. Kira-kira kasusnya seperti itu. Nah, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian juga boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, langsung saja kita praktekkan, kita tes seperti apa sih rasanya motornya. Nah, kita kontak on starter. Oke, ketika di starter kondisinya normal ya. Nah, habis RPM naik, lalu RPM-nya turun. Nah, seperti itu, normalnya memang seperti itu ya. Tapi yang jadi masalah itu ketika digas. Perhatikan tangan saya ini ya. Turun, langsung buat. Nah, seperti itu. Oke, kita coba kita ulangi lagi ya. Saya putar pelan-pelan seperti ini. Nah, dia turun, langsung seperti itu ya. Semakin diputar, ketika RPM-nya kecepatannya 20, mau ke atas lagi dia malah turun. Kita coba ya, kita coba sekali lagi. Sambil diperhatikan kilometernya ini. Oke. Oh, enggak, ini enggak masalah, ini normal. Kita matikan dulu. Kita ulangi lagi. Oke. Tunggu RPM-nya turun. Nah, sudah turun, baru kita gas pelan-pelan. Sama diperhatikan ininya ya. Nah, saya putar dikit. Udah jadi normal lagi ya. Padahal tadi penyakitnya nggak gitu. Nah, mungkin ini penyakitnya yang kadang muncul kadang enggak ya. Coba kita ulangi lagi. Kita gas. Kita tarik. Nah, ini dia turun. Nah, langsung naik ke atas. Nah, seperti itu kira-kira. Kondisinya kira-kira seperti itu. Jadi ketika kilometernya turun, kilometer 20, terus ketika gas diputar dikit lagi dia malah turun, terus langsung naik ke atas. Nah, kira-kira penyakitnya seperti itu. Nah, untuk permasalahannya, penyakitnya terletak di mana, kita cari sama-sama ya. Kita cek satu persatu, mulai dari throttle body, mulai dari nanti sampai ke fan belt juga ya. Mungkin ada hubungannya juga dengan fan belt yang agak tirus. Mangkoknya tirus atau bagaimana. Tapi kita cek area throttle body dulu, karena saya curiga yang daerah sini ini terlalu enteng, gasnya ini terlalu enteng, sangat enteng. Mungkin posisi pernya udah dirubah atau bagaimana. Untuk memastikannya lebih lengkap lagi, kita bongkar dulu joknya, kita bongkar dulu ininya, terus kita cek sama-sama. Oke, langsung saja dibongkar. Nah, ini dia kondisi motornya, sudah dibongkar joknya ya. Dan seperti dugaan saya yang di awal tadi, ketika gasnya kok enteng sekali. Nah, ini sangat enteng, ini gasnya ini terlalu enteng menurut saya. Ternyata di sini ada per yang seperti ini. Nah, ini dia posisi pernya ini udah dirubah. Ini kelihatan nih. Harusnya cantolannya ini ada di belakang sini. Berhubung mungkin niat awalnya itu agar gasnya lebih enteng, jadi posisi pernya dipindah di sini, terus dicantolin kawat ke sini. Nah, mungkin awalnya seperti itu ya.
Tapi setelah dipasang seperti ini, ada kemungkinan efek yang ditimbulkan ya seperti tadi, gasnya delay. Ketika digas, posisi posisi koin yang ada di sini dengan sensor yang di sini tidak seimbang. Ini sensor untuk membaca posisi koin yang ada di dalam sini. Nah, untuk kelengkapannya nanti kita bongkar aja biar lebih paham, biar lebih jelas bagaimana maksud saya tadi. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja dibongkar, dan ini nanti pernya dikembalikan ke posisi awal lagi. Terus nanti kita reset juga sekalian ya, kita restart juga, kita reset IP juga sekalian. Oke, simak terus videonya, jangan di skip karena banyak tutorial yang banyak pengguna tutorial yang salah kaprah karena sering men-skip, sering melewati beberapa hal yang penting. Oke. Jadi saran saya, kalau kalian melihat tutorial jangan ditelan mentah-mentah, harus kalian lihat full, kalian lihat secara utuh, jangan di skip, jangan dipotong-potong videonya, agar tujuannya biar ilmu yang kalian dapat itu lebih banyak lagi. Oke, biar tidak salah bikin tutorial. Oke, nah langsung saja kita bongkar, kita unboxing ya. Oke guys, ini dia kondisi throttle bodinya yang sudah tak lepas tadi ya. Tadi posisinya kan seperti ini kan. Nah, ada kawatnya di sini. Terus ini tak lepas biar lebih mudah penjelasannya. Nah, yang saya maksud koin tadi itu ada di sini. Ini koinnya, terus ini sensornya, dan ini kawat yang saya maksud tadi di awal tadi. Kok ada kawatnya, ini memang kawat tambahan, harusnya bukan seperti ini ya. Ini cuma tambahan. Gini. Nah, saya tahu ini kenapa dipasang seperti ini. Mungkin tujuannya itu adalah untuk gas lebih enteng ya, tarikan gasnya lebih enteng. Tapi efek yang ditimbulkan ketika gas terlalu enteng dan dikasih kawat seperti ini adalah tarikan kurang responsif atau delay. Nah, seperti itu ya. Kenapa bisa delay? Nah, di sini saya jelaskan sedikit ya. Untuk masalah fungsi-fungsi semua ini kalian bisa lihat di tutorialku yang lain, ada kok fungsi-fungsi dari semua ini. Nah, yang saya jelaskan di sini hanya sebagian saja ya. Nah, ini fungsinya itu untuk mengatur berapa sudut dari koin ini. Misalkan sudutnya gini nih. Nah, di sini ini yang mengatur. Misalkan sudutnya begini. Di sini juga membacanya seperti itu. Nah, setelah dibaca ini dimasukkan ke ECM, dan ECM langsung ke transfer ke tangki bahan bakar. Tangki bahan bakarnya itu di sini. Nah, ketika tangki bahan bakar sudah mendapat sinyal, dia akan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar melalui injektor ini. Jadi nanti di sini kesemburan bensin. Crot. Nah, seperti itu. Nah, dari fungsinya ini sudah paham ya. Oke, paham ya fungsinya untuk mengatur posisi koin yang ada di sini. Nah, ketika diberi cantolan kawat seperti ini, otomatis posisi koin ini berubah sekian derajat ya, nggak banyak, cuma sedikit, berubah sedikit. Nah, terus gas pun langsung bukanya cepat. Ketika gasnya enteng, otomatis tangan kalian tuh bukanya cepet ya, seret, nggak terasa cepet. Nah, ketika bukanya cepet, sensornya ini bacanya telat. Oke, paham ya? Ketika ini bukanya tidak sesuai dengan sensornya atau tidak bekerja berbarengan atau bersamaan, maka efek yang dihasilkan adalah motor jadi tenaganya delay, atau ketika digas nggak langsung keluar tenaganya, tapi ada jeda, ada beberapa saat langsung tenaganya keluar. Nah, seperti itu karena posisi koin dan posisi posisi koin dan pembacaan ini tidak berbarengan. Jadi begini loh guys. Misalkan ini koinnya kan, terus di sini sensornya, pembacaan sensornya. Ketika koin buka, otomatis harusnya ini juga ikut berbarengan gini, seret. Sensornya, ini sensornya. Nah, seperti ini aja. Anggap ini sensornya, ini posisi koinnya seperti ini ya, pembacaannya ya. Nah, ini koinnya sudah buka seret gini. Nah, harusnya sensornya itu
membacanya juga seperti ini. Tapi ketika dikasih kawat, otomatis dia bukanya cepat dan sensornya membacanya juga telat. Nah, seperti ini. Harusnya berbarengan gini, seret gini, harusnya seperti itu. Tapi ketika ada kawatnya tadi, ada kawat yang di sini tadi nih, ada yang kawat tadi, jadi tarikannya kan lebih enteng. Nah, efek yang ditimbulkan adalah pembukaan koin secara terlalu cepat. Jadi gini, ilustrasinya seperti ini. Ini koinnya, yang hijau ini koinnya, seret, terus pembacaan sensornya itu seperti ini. Nah, delay gini, nggak bareng. Nah, di situ permasalahannya itu di situ. Oke, sorry teman-teman, tadi ada sedikit kendala, sedikit gangguan, ada orang ganti oli, jadi tutorialnya saya stop sebentar. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi untuk tutorialnya. Nah, dari yang penjelasan tadi udah paham ya. Nah, sekarang saya jelaskan lagi, saya lanjut. Ada beberapa tutorial yang menjelaskan kalau jika posisi ini dirubah, naik atau turun, dalam posisi penyakit atau kendala seperti tadi, gasnya delay, ini dinaikkan atau diturunkan, itu bisa saja terjadi, itu bisa saja dilakukan, dan saya tidak memungkiri itu. Memang bisa seperti itu, memang bisa. Nah, tapi kan kalian harus tahu dulu kenapa ini dinaikkan, kenapa ini diturunkan. Nah, ini dinaikkan itu tujuannya itu tadi untuk mengejar kebersamaan. Ini kan tadi jalannya nggak bareng nih. Nah, ininya dirubah, dinaikkan, posisi dinaikkan. Tujuannya itu untuk menyelaraskan sensor dengan koinnya tadi. Ini koin, ini sensornya. Untuk menyelaraskan koin dan sensornya biar bisa main secara berbarengan. Nah, ada juga yang buat tutorial ini dibongkar terus dalamnya diganjel kertas atau saya lupa pokoknya intinya dalamnya itu diganjel. Nah, saya juga tidak memungkiri itu tidak berhasil. Ya, memang itu bisa berhasil, itu bisa saja dilakukan, itu juga salah satu pilihan, opsi atau cara, salah satu cara. Nah, kenapa itu diganjel juga, kenapa ininya juga diganjel, ya itu tadi sama tujuannya untuk mengejar kebersamaan, biar bukanya bersamaan, sensor dengan koinnya biar buka secara bersamaan tanpa ada delay. Kalau bukanya nggak bersamaan, koinnya terlebih dahulu baru pembacaan sensornya mengikuti, maka di situ terjadi delay. Oke. Nah, kalau saya pribadi, ini untuk tutorial untuk saya dan saran untuk teman-teman, ini saya arahkan ke posisi yang semula. Kita kembalikan ke posisi awal, kita kembalikan ke posisi normal. Nanti bang, gasnya lebih berat. Kalau masalah gas enteng itu resikonya lebih bahaya, lebih banyak resikonya lah, menurut saya lo pribadi. Misalkan nih, ini kan motornya gede. Kalau motor Mio, oke, saya nggak mau masalahkan. Ini motor gede loh bro, ini motor gede, sisinya gede, motornya juga berat. Kalau gasnya dibuat jadi enteng, otomatis ketika kurang stabil maka dia akan mudah roboh. Nah, karena motornya gede, kebanyakan jika penggunanya perempuan, terus motornya gede, terus gasnya enteng, nah bisa dibayangkan sendiri kalau perempuan tenaganya seberapa sih ya. Kalau dia nggak bisa mengimbangi motor ini, maka resikonya adalah nabrak atau jatuh atau ya seperti itulah. Karena ketika digas langsung langsung lari, jika kurang keseimbangan maka motornya akan nabrak. Nah, seperti itu. Karena ini penggunanya ada perempuan, jadi saya kembalikan ke posisi semula. Wingi. Nah, karena ini adalah penggunanya perempuan, jadi saya kembalikan ke posisi normal. Tapi kalau penggunanya laki-laki, apalagi penggunanya itu masih muda, laki-laki, nah, saya kembalikan seperti ini, hanya di reset ke atas saja. Ininya diarahkan ke atas, udah beres, sembuh. Nah, oke. Jadi
saran saya sebagai mekanik harus juga melihat beberapa aspek. Nah, salah satunya tadi penggunanya. Kalau ini kan penggunanya perempuan, kalau dibuat gas enteng maka resikonya adalah nabrak, karena ini perempuan, bodinya juga kecil, badannya kecil, sementara motornya besar. Jadi kalau dibuat enteng ya resikonya ke penumpangnya juga. Nah, seperti itu. Untuk masalah tutorial yang tadi saya sebutkan, ini dinaikkan ke atas lah, ini diganjel lah. Saya tidak menyalahkan, saya tidak saya tidak menjudge atau apalah, itu hanya pilihan. Oke. Kalau saya beri pilihan lain, tergantung pengguna juga sih. Misalkan misalkan kalian para penonton perempuan, misalkan kalian perempuan ya ininya dikembalikan aja. Misalkan penggunanya laki-laki, ya boleh seperti ini. Tinggal tergantung bagaimana cara kita memilih opsi-opsi tersebut. Oke. Nah, karena ini penggunanya perempuan, jadi saya kembalikan ke posisi normal. Untuk mengembalikannya ini memang agak susah ya, nggak semudah masang di awal. Nah, posisinya harusnya nyantolnya di sini seperti ini. Oke. Dan kebanyakan pirnya itu enggak, udah rapi sih. Oh iya, udah rapi. Biasanya ini enggak rapi biasanya nih guys. Jadi kita harus lebih teliti lagi, ininya harus dirapikan. Biasanya itu nyantol seperti ini loh. Nah, biasanya buka seperti ini. Nah, ini gasnya bukan jadi enteng tapi jadi lebih berat. Nah, kalau seperti ini rapi, tertata rapi ya pirnya ya. Nah, ini bisa dipastikan gasnya nanti enggak terlalu berat. Ya, gasnya kembali normal lah ininya. Oke. Sekarang ini tak bersihkan dulu mumpung dibongkar. Nah, kita cek ininya juga. Oh, bersih. Ada lubang, tapi untuk memaksimalkan mumpung dibongkar ya dibersihkan pakai cleaner. Setelah dibersihkan kita pasang, kita cek hasilnya nanti seperti apa. Oke. Tak bersihkan dulu ya. Kalau kalian ingin tahu cara membersihkannya bagaimana, ada di video saya yang lain, kalian boleh lihat video saya yang lain. Oke. Bersihkan dulu, nanti kita cek hasilnya seperti apa. Nah, oke teman-teman, ini dia sudah tak pasang semuanya. Maaf tadi skipnya agak panjang. Aku udah rasa kalian udah tahu cara pemasangannya, jadi langsung saja tadi tak pasang semuanya, semuanya udah ya. Ininya juga soketnya pokoknya udah terpasang semuanya. Nah, sekarang kita cek hasilnya seperti apa. Kita kontak on, lalu kita nyalakan motornya. Motornya kok nggak bisa. Oke, pakai shift kiri ternyata guys. Oke, RPM naik, terus turun. Nah, udah kita gas pelan-pelan. Oke, nggak ada kendala. Kita coba lagi. Kita gas pelan-pelan. Oke, sip. Nah, ini juga tarikannya juga lebih responsif. Coba perhatikan tangan saya sama suara mesinnya ya. Nah, oke. Tarikannya juga lebih responsif, tidak ada delay lagi. Tadi kalau di awal kan ketika digas ditahan seperti ini, ada delay di sini, tapi ini enggak langsung dia menunjukkan naik. Oke, kita cek lagi, kita gas pelan-pelan. Naik. Oke, sudah tidak ada delay. Jadi permasalahannya tadi ada di mana ya tadi ya, cantolannya tadi ya.
Nah, ini dia. Nah, permasalahannya tadi ada di sini. Oke, karena koin dan sensornya itu tidak bekerja berbarengan, harusnya bekerja bersamaan gini, tapi kali ini karena ada cantolan ini jadi dia bekerjanya seperti ini. Seret, ketika koinnya udah berputar maka sensornya baru membaca. Nah, seperti itu, ada delay di situ. Nah, untuk teman-teman untuk teman-teman yang melihat beberapa tutorial, kalau ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang juga begini, semuanya bisa dilakukan, tergantung pilihan Anda, dan sekali lagi tergantung penggunanya juga. Kalau aku pribadi, saya lihat dulu orangnya seperti apa. Kalau perempuan ya mending ini dilepas, oke. Kalau perempuan, tapi kalau laki, apalagi badannya besar sesuai dengan postur sepeda ini, dan dirasa dia bisa mengimbangi sepeda ini lah, nggak masalah. Ini dipasang, tarikan enteng itu lebih bagus, terus gasnya lebih responsif itu juga lebih bagus. Nah, oke. Dari sini cukup jelas ya, semoga ilmunya bermanfaat. Oh ya, satu tambahan dari saya, untuk segala tutorial, apapun tutorial itu jangan ditelan mentah-mentah ya. Ingat, jangan ditelan mentah-mentah. Nggak semua tutorial itu cocok dengan kondisi kalian. Oke, kalian harus mengikuti beberapa tutorial atau melihat beberapa tutorial lain agar bisa menjadi pilihan, bisa menjadi opsi untuk masukan buat kendaraan bermotor kalian. Oke, ingat, jangan telan mentah-mentah suatu tutorial atau sebuah ilmu. Oke, kalian harus memilah-milah lah paling enggak. Oke, cukup sekian video singkat dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan semoga bisa menambah opsi kalian, bisa menambah pilihan kalian dalam membuat tutorial, dalam membuat perbaikan sepeda motor. Oke, cukup sekian. Yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, kalian boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Udah, ini nanti tinggal tak lengkapin semuanya, joknya dipasang, ya dipasang, semuanya dipasang, lalu diserahkan ke ownernya. Oke. Oke, terima kasih.